Bapak Ibu yang terkasih, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, karena Tuhan menjadikan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dan berbahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di surga agar kami tidak tersesat. Di sanalah kami memuji Tuhan dan hati dan perkataan yang baharu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat yang pertama. Oh
Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan yang pertama. Aku Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 2. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atas nama anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberi hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan menghina rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum ke-10 itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang yang benci aku. Tetapi aku menunjuk kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 338 ayat yang ketiga. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kasihanilah kami, orang yang berduka oleh karena dosa kami. Meteriakanlah di dalam hati dan jiwa kami, ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, teguhkan dan tetapkan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahan kami dan menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada saja, sebagai kurban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenaan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenaan kepada bertobatan orang fasik itu dari keluaran supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Yesaya 6 ayat 1 saat ayat yang ke-8. Epistel kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas lambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu, dari rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Demikian epistel kita pada pagi hari ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat yang pertama.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kailak langit di bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami ini. Terlebih-lebih Bapa, di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu, di tengah-tengah bangsa kami ini, kami sangat sungguh merasakan kasih Tuhan ya Tuhan, yang senantiasa memelihara hidup kami, memberikan kesehatan, memberikan nafas kehidupan. Terlebih-lebih ya Tuhan, di sepanjang 1 minggu ini, Tuhan menyertai kami, Tuhan, sehingga kami bisa kembali di rumah-Mu ini Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu yang datang pada saat ini, di minggu pagi ini ya Tuhan, untuk mau mendengarkan firman-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami, kuasai hati kami ya Tuhan, agar hati kami benar-benar untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan, berkati juga mereka yang sedang mengadakan ibadah ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh sangat rindu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, untuk bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan, mari Bapa, Engkaulah Tuhan yang melawat bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, tolong Bapa, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan di setiap pergumulan yang dihadapi bangsa kami ini, yaitu pandemi yang belum berlalu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan jalan keluar di setiap pergumulan kami masing-masing, khususnya di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana buat pemimpin bangsa kami ini, dari tingkat yang paling tertinggi sampai dengan tingkat yang paling terendah, agar mereka bisa membuat satu kebijakan ya Tuhan, untuk mengatasi situasi di tengah-tengah bangsa kami ini pada saat ini. Kami memohon berseru ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang belum bisa kembali ke tempatnya masing-masing, ke sekolahnya masing-masing, untuk melanjutkan pendidikannya ya Tuhan. Tuhan, berikan kesabaran buat orang tua anak-anak kami yang mendampingi, yang membimbing Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, dari tingkat TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan hikmat kepintaran buat anak-anak kami. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, buat tempat ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan memberikan hati yang damai buat saudara-saudara kami di tempat ini, agar kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik,
Pada saat ini juga kami berdoa buat orang tua kami lansia. Kiranya Engkau ya Tuhan menyertai melindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka selalu menikmati Tuhan sukacita yang daripada Engkau. Tuhan Yesus berikan kesehatan buat orang tua kami. Tuhan pada saat ini juga kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang setimpal dengan kemampuan anak-anak kami. Tuhan, kami yakin dan percaya. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang sudah bekerja. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang mau kami dengar ya Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan hamba-Mu yang mau menyampaikan firman pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, menolong dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga kehidupan kami seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan ya Bapa, biarlah itu menjadi membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, sungguh banyak yang kami mohonkan kepada-Mu pada saat ini. Tuhan Maha tahu apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Tuhan, segala doa permohonan kami ini kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan memulai banyak juga. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama. Ita pasadama rohata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nahami somba di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih male Tuhan, didongani Tuhan rohami, lalu tu apalah tikion di minggu nami sadarion oleh Tuhan. Tuhan, roh dohami tujolomu, ima dalao pasangapkon guarmu. Terima kasih male Tuhan, setokin nai
nagot begon nami mahatami. Ramotima ate-ate do pikiran nami oleh Tuhan. Aso bisa kami menjagit hatami. Di bagasan ya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Amanginang na ni haholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Ata ni Tuhan naga bejamita di mingguta sadarion. Ima natar surat di Yohanes 3 ayat 31 lalu tu ayat 36. Songonon ma hatana. Dengan judul perikop kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata di dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ulah ni masakna ita sambut do endeta. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Damang Dainang dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu kita hari ini yaitu telah memasuki minggu-minggu Trinitatis yang mengajak kita semakin mempercayai dan menghayati karya ketritunggalan Allah, yaitu karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitatis merupakan doktrin Kristen mengenai ketritunggalan Allah. Trinitatis merupakan pernyataan Allah tentang dirinya sebagai anak, sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulianus, seorang Bapak Gereja, adalah yang pertama sekali mengungkapkan istilah Trinitas untuk merumuskan tentang kepercayaan terhadap Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pengertian Trinitas menyatakan Allah yang Esa sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya adalah Allah. Meskipun dibedakan secara tersendiri.
Istilah ini memang tidak didapati di dalam Alkitab, namun digunakan di dalam gereja. Perikop kita hari ini, Yohanes Pembaptis menjelaskan tentang siapa dirinya, siapa itu Yesus, dan bagaimana seharusnya murid-muridnya mengimani Mesias yang datang ke dunia. Yohanes percaya bahwa Yesus adalah putra Allah. Ia hanya membuka jalan untuk mengarahkan orang pada Sang Mesias. Yohanes mau menyatakan siapakah Allah melalui diri Yesus Kristus, melalui karyanya di dalam dunia ini. Ketika kita mengenal Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai tema kita untuk Minggu Trinitatis hari ini, yaitu Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yohanes Pembaptis kemudian menjelaskan tentang siapa Yesus, bahwa Yesus berasal dari sorga ataupun dari atas, yang berbicara tentang hal-hal yang sorgawi. Sementara Yohanes sendiri adalah dari dunia ini. Ia mengaku dan tidak berdusta bahwa dirinya bukanlah Mesias dan orang yang berseru-seru di padang gurun untuk meluruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan apa yang diberitakan oleh Yesus adalah berasal dari surga. Maka yang diberitakannya adalah apa yang dilihat dan disaksikannya di surga. Jika ada orang yang percaya pada kesaksian Yesus, maka orang itu telah mempercayai kebenaran firman Allah, karena dalam diri Yesus telah dinyatakan segala kebenaran Allah untuk diberitakan kepada dunia ini. Kemudian dijelaskan juga bahwa diri Yesus terdapat roh Allah yang tidak terbatas. Artinya bahwa roh Allah secara utuh ada di dalam Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Injil Lukas 3 ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Melalui Yesus Kristus, roh itu bisa diterima oleh setiap orang yang percaya, agar dapat mengerti dan melakukan firman Allah untuk memperoleh jalan keselamatan. Dan yang dimaksud dengan Bapa mengasihi anak, bahwa sebagai anak dalam Yesus ada kasih Allah yang utuh. Yesus telah dipenuhi dengan kasih Allah dan mewujud nyatakannya kasih itu, maka kepada Yesus telah diberikan kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana yang telah dikatakan
oleh Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Penghakiman Tuhan adalah realitas yang ada. Namun karena kasih Allah, orang yang percaya kepada Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal, sementara yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Amang inang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita hari ini, kita dengan jelas dapat melihat bagaimana ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dinyatakan. Bahwa pernyataan Allah sebagai Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Firman Allah, kasih Allah, semuanya telah dinyatakan kepada manusia melalui Yesus yang datang ke dunia ini. Kita telah dihantar akan pengenalan tentang Allah melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, supaya kesaksian ini menjadi pegangan bagi orang yang percaya untuk semakin teguh di dalam iman. Maka dengan demikian, amang inang saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang menyatakan bahwa Sang Mesias adalah Yesus yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia ataupun orang-orang yang percaya. Marilah kita mengimaninya dan mempercayainya, agar kita memperoleh jalan keselamatan yang dari Allah. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Tapasadar wata martang yang mahita. Ale Tuhan debata rodo pehami tujolomu mandokot tarimo kasih madung Tuhan hami bege hatami sai copon ma tubagasan rohan hami be ganok marsada-sada atso ahan hami bege ale Tuhan marhiti hatami bisa hami parnguluhon di bagasan ngulu nami si ganopari. Tuhan martangyak kami disude ruas ni huriami. Sanga di dia pihak lagi na maringana lali Tuhan. Homa na toktong mga ramoti. Dohot mamasumasu sude akka parkarejoan. Na di karejohon ni ruas mile Tuhan. Pasu-pasu amanami do inananami na madung lansia. Lento laki ale Tuhan kesehatan. Asutok-tong ali Tuhan marjok ni roha di bagasan nguluna si ganopari. Tuhan martangyak kami di bagasan paranguluan ni sude ruasmu ali Tuhan. Say homa toktong ali Tuhan na mangalehen kesehatan di sude ruasmu.
terlumobi oleh Tuhan di masa-masa pandemi oleh Tuhan. Matsai borat do siadopon na kami pakilalahon. Tapi pos situ tu rohanami oleh Tuhan. Saya dijaga Tuhan do kami. Sotok-tok kami di bagasan ngulu na mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih oleh Tuhan. Molotung adong jemaat nami ruas oleh Tuhan na di bagasat parsahiton. Tuhan ma na mangalehon hamalumon. Pasu-pasu sude akka ubat na dipergunakan oleh Tuhan. Diaka na di bagasan pergumulan oleh Tuhan. Tuho mahami pasahat. Romaho oleh Tuhan tutonga-tonga ni akka ruas nami nalaho mangalehen dalan oleh Tuhan. Aso malua sude akka pergumulan na dialami. Terima kasih oleh Tuhan. Kami pasahat tangyang namion di bagasan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amen.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.